Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film horor yang berhasil bikin gua merinding. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Film ini berlatar waktu pada tahun 1968 di sebuah kota kecil bernama Mill Valley yang terletak di Amerika Serikat. Kebetulan, hari ini adalah hari Halloween yang dimana semua anak dan juga remaja sangat berantusias untuk meramaikannya. Lalu kita diperlihatkan 3 orang pria remaja dengan jaket berwarna sama dan dipimpin oleh pria bernama Tommy. Tidak jauh dari mereka ada seorang gadis berkacamata yang sedang bersepeda. Gadis ini bernama Stella dan ia hanya tinggal dengan ayahnya saja. Sedangkan ibu Stella pergi entah kemana dan tidak diketahui keberadaannya. Kemudian, ia mendapatkan panggilan walkie-talkie dari temannya yang bernama Chucky. Chucky mengajak Stella dan temannya yang bernama Augie untuk merayakan Halloween pada malam ini. Ia menyuruh mereka berdua untuk menyiapkan telur sebanyak mungkin dan bertemu dirinya jam 7 malam. Augie sibuk dengan kostum Halloween-nya yang kebesaran, serta Chucky yang sibuk memancing kotoran di toilet rumahnya. Chucky mempunyai kakak perempuan yang bernama Ruth, dan kebetulan Ruth ini adalah pacar dari Tommy. Di saat itu Stella sedang berdandan layaknya hantu yang mempunyai luka sayat di lehernya. Berbeda halnya dengan Tommy, ia hanya sibuk dengan orang-orangan sawah bernama Harold yang berada di depan rumahnya. Setiap harinya, Tommy tidak pernah bosan untuk menyiksa Harold kapanpun yang ia mau. Walaupun hanya orang-orangan sawah, Harold mempunyai penampilan yang begitu seram. Pada malam hari, Stella, Augie, dan Chucky berjalan bertiga menyusuri jalan raya untuk menunggu Tommy yang akan mengganggu mereka. Benar saja, Tommy sudah datang ke jalan itu bersama Ruth di sebelahnya. Seketika itu juga, mereka bertiga langsung menimpuk mobil Tommy dengan telur sebanyak mungkin. Lebih parahnya lagi, kotoran yang dikumpulkan oleh Chucky akan ditimpuk juga dan meledak di dalam mobil itu. Dari ulah mereka yang saling mengganggu satu sama lain, mobil Tommy pun menabrak pagar rumah milik warga sekitar. Saat itu juga mereka bertiga langsung berlari sekencang mungkin sambil dikejar oleh Tommy dan kawan-kawan. Saking paniknya, mereka bertiga malah tiba di sebuah bioskop mobil dan bersembunyi di antara mobil-mobil itu. Dalam keadaan kepepet seperti ini, Stella meminta izin untuk masuk ke salah satu mobil di sebelahnya. Setelah keadaan mulai kondusif, mereka berempat pun ngobrol-ngobrol dan diketahui bahwa nama pria ini adalah Ramon. Ramon adalah seorang bujangan yang merupakan warga dari Vietnam dan melarikan diri ke Amerika Serikat. Bisa dibilang ia adalah seorang imigran gelap dan tidak mempunyai tempat tinggal di kota ini. Selama ini Ramon hanya tinggal di dalam mobilnya sambil berpindah kemana-mana. Gak lama dari itu, Tommy dan kawan-kawan mengetahui keberadaan mereka bertiga. Namun, Ramon yang berani dan gagah langsung mengusir Tommy untuk menjauh dari mobilnya itu. Ditambah lagi orang-orang yang lagi nonton bioskop udah pada ngamuk karena terhalangi oleh mereka. Mau gak mau, Tommy dan kawan-kawan langsung pergi dari tempat itu. Kemudian, Stella yang merasa hari Halloween ini masih kurang seram pun mengajak mereka semua untuk pergi ke rumah kosong. Mereka sengaja pergi ke rumah kosong itu untuk sekedar uji nyali malam-malam begini. Dari cerita yang diketahui oleh Stella, rumah ini adalah rumah bekas dari keluarga Bellows, dan keluarga Bellows adalah keluarga paling kaya raya pada akhir tahun 1800-an di kota itu. Kemudian, mereka pun nekat dengan membuka gembok yang ada di pintu itu menggunakan pulpen milik Chucky. Bisa kalian lihat sendiri, rumah ini mempunyai ruang demi ruang yang begitu luas dan juga lebar. Namun, di balik kemegahan rumah ini, keluarga Bellows mempunyai rahasia gelap yang belum terbukti kebenarannya. Yang dimana ada seorang putri bernama Sarah dengan kecacatan fisik dan tidak pernah dibiarkan keluar dari rumah ini. Anehnya, Chucky dan Augie masih sempat-sempatnya untuk main petak umpet. Stella dan Ramon yang ditinggal berdua terus mengelilingi setiap sudut dari rumah itu. Sambil berkeliling, Stella pun bercerita bahwa dalam rumornya, anak-anak pada masa itu menjadi penasaran dengan wajahnya Sarah. Setiap anak yang berkunjung mendengar suara Sarah selalu diceritakan sebuah cerita buatan Sarah sendiri. Ngerinya anak-anak yang sudah mendengar cerita dari Sarah tidak pernah pulang dan selalu ditemukan meninggal. Tidak lama dari itu, Ramon menyadari sesuatu yang berada di balik sebuah lemari.
Di dalam ruangan itu juga terdapat sebuah pintu yang digembok, namun mereka pun membuka pintu itu menggunakan pisau lipat milik Ramon. Saat pintu sudah terbuka, Stella pun menyadari satu hal, bahwa mereka saat ini berada di kamar Sarah yang tidak pernah dilihat oleh siapapun. Di sisi lain, Chucky yang masih main petak umpet pun bersembunyi di sebuah lemari. Ia menunggu di lemari itu dengan harapan akan ditemui oleh Augie. Namun, saat Chucky mengintip, tiba-tiba ruangan tersebut berubah menjadi sebuah kamar dan terlihat ada seorang nenek bersama anjingnya. Seketika itu juga, si nenek melihat ke arah Chucky dan mengetahui keberadaannya. Dengan rasa gemetar, Chucky semakin lama semakin mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke lemarinya itu. Ketika itu juga, lemarinya pun terbuka dan orang itu ternyata adalah Augie. Chucky pun takut dan penasaran bagaimana bisa ruangan yang ia lihat berubah dalam seketika. Mereka berdua pun pada akhirnya berlari menyusul Ramon dan Stella sambil berteriak. Lalu, Stella pun melihat sebuah lemari dan menemukan sebuah buku tua. Ternyata, buku itu adalah buku cerita yang ditulis oleh Sarah Bellows pada masa itu. Parahnya lagi, setiap cerita yang ada di buku itu ditulis menggunakan darah dari anak-anak kecil. Di saat yang bersamaan, Ruth dan Tommy sudah tiba di rumah itu dan mengetahui posisi mereka semua. Tommy berencana untuk balas dendam dan mengunci mereka semua di ruangan itu. Ruth yang mengetahui adiknya ada di situ langsung tidak setuju dengan perbuatan Tommy. Dari perkataan itu, kakak perempuan Chucky juga ikut dikurung dan ditinggal pergi di ruangan itu. Gak lama dari kejadian itu, terlihat ada bayangan hitam yang muncul dari kursi Sarah Bellows. Bayangan itu sengaja membukakan engsel pintu yang terkunci dan melepaskan mereka semua. Ya, tentu aja mereka pun bingung bagaimana pintu itu bisa terbuka padahal tidak ada siapapun di rumah itu. Saat sampai di mobil Ramon, terlihat mobilnya sudah dihancurkan oleh Tommy dan kawan-kawan. Dengan kondisi mobil yang rusak seperti ini, tidak mungkin Ramon akan menetap di mobil miliknya. Karena merasa kasihan, Stella pun menawarkan Ramon untuk menginap di rumahnya selama beberapa malam. Hal ini dilakukan oleh Stella karena hitung-hitung balas budi dan kebetulan di rumahnya ada ruangan bawah tanah. Pada malam itu, Ramon bersiap untuk beristirahat di ruangan bawah tanah yang cukup nyaman. Sedangkan Stella penasaran dengan buku cerita milik Sarah dan ia pun membuka setiap lembarnya satu persatu. Berbagai cerita dengan judul yang berbeda tertulis di dalam buku itu. Tapi anehnya, halaman berikutnya terlihat kosong dan belum tertulis sama sekali. Saat dibalik lagi oleh Stella, tiba-tiba muncul satu cerita berjudul Harold. Scene pun langsung berpindah ke hamparan sawah yang begitu luas di malam hari. Tommy yang baru selesai mengurung mereka di rumah hantu pun kembali ke rumahnya. Baru saja mau masuk, Tommy malah disuruh ibunya untuk mengambil telur-telur ayam yang berada di ternak miliknya. Cerita di buku itu juga berkata bahwa Tommy mengambil telur pada malam hari dan akan pergi untuk terakhir kalinya. Ketika sudah selesai, Tommy malah sengaja masuk ke hamparan sawah hanya untuk memukul Harold. Setelah itu, ia pun berjalan kembali untuk pergi ke rumahnya. Tapi entah kenapa, ia malah bertemu lagi dengan Harold yang udah dilewatinya. Dari sini, suasana udah creepy banget dan Tommy mulai sadar ada yang gak beres. Ia terus berjalan di antara sawah-sawah dengan harapan bertemu jalan keluar. Namun anehnya, ia bertemu lagi dengan Harold, tapi Haroldnya sudah tidak ada di tiang itu. Tommy yang semakin panik terus mencari jalan keluar dari sawah itu. Namun tiba-tiba, Harold ternyata sudah berada di depannya dan mulai menggerakkan badannya secara mendadak. Tommy pun langsung ketakutan dan berlari sekencang mungkin dari kejaran Harold. Saat berlari, ia menemukan sebuah cangkul jerami dan langsung menusuk Harold yang semakin mendekatinya. Sialnya, Harold bukanlah makhluk hidup dan Tommy langsung ditusuk kembali dengan cangkul itu. Lebih mengerikannya lagi, dari mulut Tommy malah mengeluarkan banyak jerami dan perlahan-lahan tubuhnya mulai membengkak. Saat esok hari, Ramon yang berada di bengkel mobil pun didatangi oleh polisi yang curiga dengan perbuatannya. Polisi itu berkata bahwa Tommy dilaporkan hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Ramon dicurigai bahwa semua itu adalah perbuatannya karena ia terakhir diketahui ribut dengan Tommy dan kawan-kawan. Stella juga semakin bingung
Bagaimana bisa saat ia membaca cerita itu, momennya bisa bersamaan dengan Tommy yang hilang. Stella juga membaca di buku tersebut dan diceritakan bahwa Tommy akhirnya berubah menjadi orang-orangan sawah menggantikan Harold. Kemudian, Stella dan Ramon penasaran dengan apa yang terjadi kepada Tommy. Mereka pun langsung menyusuri hamparan sawah dan secara mengejutkan, orang-orangan sawah itu menggunakan pakaian yang sama dengan jaket milik Tommy. Setelah pulang sekolah, Stella pun berencana untuk mengembalikan lagi buku itu di kamar Sarah. Ia tidak ingin terjadi berbagai hal mengerikan secara tidak terduga. Setelah itu, ia kembali pulang ke rumahnya dan menyiapkan makanan untuk Ramon. Saat itu juga Stella pun terkejut. Bagaimana mungkin buku yang ia sudah kembalikan bisa berada di tangan Ramon? Ramon berkata bahwa buku itu ia dapatkan di rak buku milik Stella. Saat itu juga Stella pun membuka buku itu dan tertulis lagi sebuah cerita dengan judul The Big Toe atau si jempol kaki besar. Terlihat jelas di cerita itu terdapat nama Augie yang menjadi korban berikutnya. Stella pun langsung menghubungi Augie, namun Augie sedang menelpon kedua orang tuanya. Augie yang ditinggal pergi oleh ayah dan ibunya sedang mengambil sebuah panci berisi makanan untuk direbus. Setelah selesai menelpon, ia baru sadar kalau Stella sedang berteriak di walkie-talkie. Ketika itu juga Stella melarang Augie untuk memakan apapun dari panci itu. Tapi Augie malah bodoh amat dan ia memakan sup itu secara polosnya. Di dalam buku itu menceritakan seorang mayat perempuan yang sedang mencari jempol kakinya yang hilang. Tanpa disadari, di dalam sup itu terdapat sesuatu yang bergerak-gerak dan tidak diketahui oleh Augie yang memakannya. Setelah dirasakan, Augie pun baru sadar kalau di mulutnya itu terdapat sebuah jempol kaki. Ketika itu juga ia pun langsung kabur sepanik-paniknya, tapi lampu rumahnya malah mati begitu aja. Dengan penuh rasa takut, ia pun bersembunyi di dalam kamar. Sedangkan Stella dan Ramon berusaha menyusul Augie ke rumahnya itu. Benar saja, di depan kamar Augie terlihat ada seorang perempuan yang begitu mengerikan dan berjalan tanpa jempol kaki. Augie yang semakin panik pun langsung bersembunyi di kolong kasur. Ia sambil mengintip-ngintip ke arah pintu yang mulai terbuka secara perlahan. Tapi anehnya tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu. Augie yang merasa semuanya aman perlahan-lahan keluar dari kolong kasur. Saat ia sedang mengintip, tiba-tiba Augie ditarik ke kolong kasur oleh perempuan itu. Stella dan Ramon yang baru saja sampai tidak melihat lagi keberadaan Augie. Saat mereka menggeser kasur, yang terlihat hanyalah bekas cakaran Augie yang berada di lantai itu. Sampai pada akhirnya, mereka bertiga mencoba untuk membakar buku itu. Namun anehnya buku itu tidaklah hancur menjadi abu dan mereka saat itu juga menjadi kebingungan. Kemudian, mereka bertiga pergi ke sebuah kantor koran untuk mencari tahu fakta mengenai Sarah Bellows. Mereka meminta izin untuk mencari tahu segala informasi yang bisa mereka gunakan. Stella yang makin penasaran menemukan sebuah informasi mengenai seorang anak kecil bernama Lolo. Lolo dan ibunya dituduh mengajari Sarah ilmu hitam pada waktu itu. Kemudian, tiba-tiba buku itu kembali menuliskan sebuah cerita berjudul The Red Spot. Kali ini yang menjadi target adalah Ruth, kakak perempuannya Chucky. Ruth yang tidak pede dengan jerawat yang ada di pipinya, membuat dirinya stres dan malu untuk ketemu siapapun. Kalau kalian nggak tahu, The Red Spot ini artinya titik merah. Ya bisa diibaratkan sama jerawat yang bikin Ruth ini malu. Ia pun pergi ke sebuah toilet di sekolahannya, lalu melihat jerawatnya semakin lama semakin membesar. Stella, Ramon, dan juga Chucky yang sudah tiba di sekolahan berusaha untuk menyelamatkan Ruth. Tiba-tiba, dari jerawat yang ada di pipi Ruth terlihat sesuatu yang bergerak. Ternyata di dalam pipinya terdapat banyak sekali laba-laba dan membuat Ruth menjadi panik. Untung saja, mereka bertiga berhasil datang tepat waktu dan menyelamatkan Ruth yang digigit oleh laba-laba itu. Esok harinya, dari kejadian itu mereka mencoba untuk menghubungi Lolo yang pada waktu itu masih kecil dan tinggal bersama Sarah. Saat tiba di rumah Lolo, Chucky bercerita bahwa ia mengalami mimpi buruk dan berada di ruangan merah bersama wanita yang gendut serta pucat. Tidak lama dari itu, mereka disambut oleh seorang wanita yang merupakan anak dari Lolo. Seiring berjalannya waktu, ia merupakan wanita tua yang menjadi saksi kehidupan Sarah.
Stella pun memberikan buku cerita itu kepada Lolo, dan ketika itu juga ia menjadi sedih. Lolo teringat bahwa buku ini adalah buku yang ia berikan kepada Sarah waktu itu. Ia kasihan dengan Sarah yang dikurung di dalam ruangan gelap seorang diri. Ia juga menjelaskan bahwa tidak ada sihir sama sekali yang diajarkan kepada Sarah. Dengan kata lain, semua yang dilakukan oleh Sarah hanyalah berdasarkan amarah dan ia menyalurkannya melalui sebuah cerita. Kemudian, mereka pun kepikiran untuk pergi ke salah satu rumah sakit yang menjadi tempat Sarah diperiksa setelah bunuh diri. Tujuan mereka datang ke rumah sakit ini untuk mencari berkas-berkas dari kesehatan Sarah. Pada akhirnya, mereka pun diberitahu bahwa data berkas pasien 100 tahun lalu berada di ruangan yang bernama Red Room. Mendengar hal itu, mereka secara diam-diam masuk mencari Red Room. Chucky yang baru saja mimpi tentang ruangan merah semakin merasa ketakutan mendengar Red Room. Tapi ternyata, Red Room bukanlah ruangan merah melainkan singkatan dari Records and Evaluation Department. Walaupun begitu, Chucky tetap saja takut dan ia tidak ingin ikut mencari Red Room. Saat ia ditinggal sendirian, Chucky secara diam-diam malah pergi dari lorong itu menggunakan lift ke lantai 3. Sedangkan Stella dan Ramon yang mencari Red Room sudah tiba di ruangan itu. Mereka pun menemukan berkas milik Sarah Bellows yang tentu saja mereka cari-cari. Di berkas itu juga tertulis bahwa Sarah Bellows menderita penyakit albino. Kalau kalian nggak tahu, albino adalah penyakit dengan kondisi kulit yang pucat dan rambut berwarna putih. Dengan kata lain, Sarah sengaja dikurung oleh keluarganya karena ia dianggap lahir dengan fisik yang berbeda. Saking serunya mencari informasi mengenai Sarah, Stella pun jadi lupa dan ia melihat buku tulis sudah tertulis cerita tentang mimpi yang dialami oleh Chucky. Chucky yang terus berlari pun tidak tahu sekarang ini ia berada di ruangan apa. Namun tiba-tiba, lampu di setiap sudut ruangan berubah menjadi warna merah. Ya udah jelas ruangan merah yang ada di mimpinya Chucky benar-benar terjadi secara nyata. Benar saja, di sudut ruangan itu mulai terlihat ada satu sosok yang begitu besar. Chucky yang berlari malah bertemu dengan sosok itu dan berjalan menuju dirinya itu. Bisa kalian lihat sendiri, sosok ini benar-benar bikin merinding dan terlihat seperti manusia tapi bukan manusia. Chucky berusaha menghindari makhluk itu, tapi anehnya di setiap lorong selalu ada sosok yang sama. Kalau udah kayak begini, udah jelas Chucky nggak bisa kemana-mana lagi. Mau bagaimanapun ia berusaha untuk kabur, tetap saja semakin lama makhluk itu semakin mendekat. Jujur ya, kalau gua ada di posisi Chucky, mungkin gua udah pasrah nggak tahu mau ngapain lagi. Pada akhirnya Chucky pun semakin lama semakin terjebak dan dikepung oleh makhluk itu. Ujung-ujungnya, Chucky dipeluk oleh salah satu makhluk dan langsung dimasukkan ke dalam badannya yang begitu besar. Stella dan Ramon yang baru saja tiba di ruangan itu tentu aja udah nggak bisa melihat Chucky lagi dan cuma melihat pulpen miliknya. Lalu, Stella yang ditangkap oleh polisi bersama Ramon pun menelpon ayahnya yang berada di rumah. Stella berkata, "Maafkan segala perbuatan aku jika pada akhirnya aku harus hilang secara mendadak." Setelah itu, buku cerita milik Sarah pun disita oleh polisi. Stella menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi bukan karena ulah mereka. Mereka juga mencoba untuk menyelamatkan Ruth dan terbukti berhasil pada saat itu. Dari perkataan Stella, polisi itu berkata bahwa sekarang Ruth tidak benar-benar selamat. Ia mengalami gangguan jiwa akibat insiden yang menimpanya kemarin. Stella pun disuruh oleh polisi itu untuk pergi dan meninggalkan Ramon di penjara. Namun Stella tidak mau dan ia memilih untuk menemani Ramon di penjara itu. Singkat cerita, polisi itu penasaran dengan apa yang ada di dalam buku cerita itu. Saat ia baru lihat, ternyata sudah ada sebuah cerita baru yang mulai tertulis. Ketika itu juga lampu di kantor polisi itu menjadi mati tanpa sebab. Polisi itu pun melihat anjing miliknya sedang menatapi sebuah corobong asap secara diam. Stella yang melihat hal itu langsung panik dan bertanya apa sebenarnya yang diceritakan di dalam buku. Tapi, polisi itu malah tidak menjawab dan terus melihat ke arah cerobong asap. Setelah berkali-kali Stella bertanya, polisi itu akhirnya menjawab bahwa nama Ramon lah yang tertulis di cerita paling baru. Ramon pun sadar, satu cerita yang paling ia takuti sejak kecil adalah tentang kehadiran Jen Liman. Tidak lama kemudian, dari cerobong asap itu terlempar satu buah kepala yang masih hidup. Polisi yang merasa dikerjai langsung menembak kepala yang berasal secara misterius.
Tapi sialnya, seluruh tembakan tidaklah mempan dan terbuang sia-sia. Saat itu juga seluruh potongan badannya mulai terlempar satu persatu dan bergabung dengan sendirinya. Polisi yang tadinya tidak percaya langsung dimatikan dan dilempar ke dalam ruangan sel. Gentleman yang udah tahu keberadaan Ramon mencoba untuk masuk ke dalam sel miliknya. Stella pun ingin membantu Ramon dan mencoba untuk mengambil kunci yang berada di celana polisi itu. Dari sini, gue bisa menjelaskan bahwa Gentleman adalah makhluk mengerikan yang begitu lentur dan fleksibel. Untung saja, Stella berhasil mendapatkan kunci penjara dan langsung melepaskan dirinya bersama Ramon. Mereka kabur sebisa mungkin selagi Gentleman masih terjepit di antara besi-besi. Saat sampai di mobil polisi, Ramon menyuruh Stella untuk pergi ke rumah itu seorang diri, dengan tujuan agar Stella bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Sarah. Di saat Ramon mencoba kabur, terlihat Gentleman sudah bersiap mengejar dirinya. Ia terus-terusan diganggu oleh makhluk besar itu dan tidak mungkin akan selamat dalam waktu yang lama. Ramon sengaja menabrakkan mobil polisi itu ke mobil truk yang berada di depannya. Dari tabrakan keras yang terjadi, Ramon langsung kabur meninggalkan Gentleman yang lagi-lagi terjepit. Di sisi lain, Stella yang sudah sampai di rumah itu pun berteriak memanggil nama Sarah sekencang-kencangnya. Saat ia ingin naik ke tangga, tiba-tiba suasana rumah itu berubah seperti yang dilihat oleh Chucky. Ramon yang sudah sampai di rumah itu pun melihat buku cerita Sarah yang tergeletak di lantai. Ternyata, cerita kali ini berjudul The Haunted House atau Rumah Berhantu. Ramon yang berusaha kabur dari kejaran Gentleman sebisa mungkin bertahan hidup. Sedangkan Stella kali ini sudah berada di dalam cerita yang ditulis oleh Sarah sendiri. Di dalam rumah ini, Stella seolah-olah merupakan cerminan dari Sarah waktu itu. Ia terus dicari oleh setiap anggota keluarganya dan bersembunyi sebisa mungkin. Sampai suatu ketika, Stella masuk ke dalam suatu ruangan yang ternyata terdapat seorang nenek. Setelah itu, Stella langsung kabur dan ia bertemu dengan anak perempuan yang bernama Lolo. Inilah cerminan di saat Lolo masih menjadi anak kecil pada waktu itu. Dengan hati yang baik, Lolo menyuruh Stella untuk sembunyi di kolong meja. Sialnya, Stella yang berada di kolong meja sudah diketahui oleh keluarga Bellows. Ia pun langsung dibawa dan ditarik secara paksa ke sebuah ruangan yang tersembunyi. Lebih tepatnya, ruangan itu adalah ruangan yang ditemukan oleh Ramon dan Stella di belakang lemari. Stella pun dikurung di ruangan itu seolah-olah ia adalah Sarah. Sesuai perkataan Lolo, Sarah dikurung dalam keadaan gelap sendirian saja dan terbukti pada hari ini. Dalam waktu yang begitu tipis, Stella langsung menceritakan hal sebenarnya kepada Sarah. Ia berkata bahwa rumor yang selama ini beredar di masyarakat sebenarnya sangatlah salah. Kamu terlahir berbeda bukan karena kesalahan kamu, tapi karena kamu unik. Satu-satunya kesalahanmu adalah amarah yang kamu miliki sekarang ini, dan tentunya amarah itu merugikan orang lain. Mendengar hal itu, Sarah langsung menyuruh Stella untuk menulis cerita sebenarnya menggunakan darah Stella. Gak pakai lama, Stella menuliskan bahwa Sarah Bellows tidak berdosa dan ia dihancurkan oleh keluarganya sendiri. Benar saja, segala perkataan Stella berhasil membuat Sarah menjadi ikhlas. Dari keikhlasan itu, semua yang diceritakan oleh Sarah langsung hilang dalam sekejap. Lalu, Stella dan Ramon pun selamat dengan keadaan yang masih hidup sepenuhnya. Pada akhirnya, segala cerita yang dialami oleh Stella langsung ditulis ke buku cerita yang ia ketik sendiri. Ramon pun kembali pulang ke negaranya dan berpisah dari Stella sahabat barunya. Begitu juga dengan kakaknya Chucky yang berhasil dipulangkan dalam keadaan mental yang sudah membaik. Stella merasa pasti ada cara untuk mengembalikan Chucky dan Augie yang masih hilang. Oke deh guys, semoga apa yang gue ceritakan dari film ini bisa sepenuhnya kalian mengerti ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya, gua Nandi cabut dulu. Dadah guys.